Kerajaan mistis yang muncul setiap malam purnama. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara lembah dan gunung, penduduknya hidup dalam ketenangan yang nyaris abadi. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat, yang oleh penduduk desa disebut sebagai hutan kegelapan. Hutan ini bukanlah tempat yang biasa. Sejak zaman leluhur, para orang tua desa selalu memperingatkan anak-anak mereka agar tidak berani mendekati hutan tersebut, terutama saat bulan purnama penuh menerangi langit. Cerita yang diwariskan turun-temurun adalah tentang sebuah kerajaan misterius yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Namun, kerajaan ini hanya akan muncul saat malam purnama. Bukan kerajaan biasa, tempat itu bukanlah milik dunia yang nyata. Masyarakat desa menyebutnya kerajaan purnama. Hanya mereka yang tersesat dalam keheningan malam yang bisa menemukan jalannya, tapi sekali masuk, tak ada seorang pun yang pernah kembali. Konon, pada masa lampau, ada seorang raja yang berkuasa di daerah tersebut. Raja itu, yang bernama Raja Dharmawangsa, terkenal sebagai penguasa yang bijaksana. Namun, ada satu hal yang tak diketahui rakyatnya, Raja Dharmawangsa memendam obsesi yang tak terpuaskan akan kehidupan abadi. Berbagai cara ia tempuh untuk menghindari takdir kematian, hingga akhirnya ia membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. Dengan bantuan para dukun hitam dan ritual rahasia yang kelam, raja itu berhasil menciptakan kerajaan yang berada di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia bayangan. Namun, perjanjian itu datang dengan harga yang mahal. Kerajaan Raja Dharmawangsa terkutuk untuk hanya muncul di malam purnama. Di saat itulah, kerajaan tersebut menyelimuti hutan dengan auranya yang mencekam, menarik siapapun yang cukup bodoh atau penasaran untuk mendekatinya. Siapapun yang melangkah melewati gerbang tak kasat mata yang terbentuk di malam itu, tidak akan pernah bisa kembali. Mereka terperangkap dalam waktu yang beku, menjadi bagian dari istana bayangan dan pengawal abadi bagi Raja Dharmawangsa, yang kini telah berubah menjadi penguasa kelam, tanpa jiwa dan tanpa usia. Para penduduk desa sering mendengar bisikan-bisikan tentang kerajaan ini. Pada malam purnama, mereka melihat bayangan-bayangan aneh di tepi hutan, seolah-olah bangunan megah muncul di antara pepohonan, meskipun samar dan diliputi kabut. Beberapa saksi mata mengatakan pernah mendengar suara lonceng dari jauh, suara tawa yang menyeramkan, atau bahkan merasakan hawa dingin yang merayap hingga ke tulang saat mereka mendekati batas hutan. Suatu malam, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang pemuda bernama Arjuna yang tak sengaja tersesat ke dalam hutan itu. Tertarik oleh rasa ingin tahu dan keberanian mudanya, dia berjalan lebih jauh dari seharusnya, hingga akhirnya melihat sesuatu yang mustahil. Gerbang hitam besar yang terbuat dari batu hitam, dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit yang memancarkan cahaya redup di bawah sinar purnama. Di balik gerbang itu, Arjuna melihat sebuah istana megah yang berkilauan dengan kemegahan, seolah-olah tidak tersentuh oleh waktu. Tertarik oleh keindahannya, Arjuna masuk ke dalam, tanpa menyadari bahwa dia baru saja melangkah ke dalam perangkap. Desas-desus mengatakan, hingga saat ini, Arjuna masih hidup di dalam sana, menjadi bagian dari pasukan bayangan kerajaan, selamanya terikat pada kekuatan gelap yang mengendalikan tempat itu. Tak ada yang bisa menolongnya, dan keluarganya hanya bisa menangisi kehilangan putra mereka. Sejak peristiwa itu, tidak ada penduduk desa yang berani mendekati hutan saat bulan purnama. Orang tua terus menuturkan kisah tentang kerajaan purnama kepada anak-anak mereka, mengingatkan bahwa siapapun yang melihat istana itu harus segera berbalik arah. Bagi mereka yang tetap nekat, hanya ada satu nasib, terperangkap dalam kekekalan, hilang di dunia bayangan di mana waktu tidak lagi bergerak. Begitulah legenda kerajaan purnama terus hidup, mengalir dalam bisikan-bisikan penduduk desa, mencegah mereka dari rasa ingin tahu yang bisa berujung pada nasib tragis. Di desa yang sunyi itu, setiap malam purnama tiba, seluruh desa tenggelam dalam doa, berharap bahwa kerajaan yang terkutuk itu tidak pernah menyentuh jiwa-jiwa mereka. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit seperti mata yang mengintai bumi dengan sinar putih pucatnya. Di desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, suara gemuruh cerita mistis tentang kerajaan rahasia yang hanya muncul saat purnama penuh terdengar di antara penduduk. Namun, tidak semua orang percaya pada cerita-cerita itu. Laras adalah salah satunya. Laras, adik dari seorang prajurit pemberani bernama Raka, dikenal sebagai gadis yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Dia sering menganggap cerita rakyat tentang kerajaan purnama hanyalah mitos yang dilebih-lebihkan untuk menakuti anak-anak. Suatu malam, ketika bulan penuh menerangi desa,
Laras memutuskan untuk membuktikan bahwa tidak ada kerajaan misterius di dalam hutan, bahwa semua itu hanya legenda kosong. Dengan langkah ringan, Laras meninggalkan rumahnya, berjalan diam-diam menuju tepi hutan. Kabut tebal menggantung rendah di antara pepohonan, memberikan kesan suram pada malam itu. Meski desa sunyi dan hanya suara angin berdesir di daun yang terdengar, hatinya tidak goyah. Laras terus maju, memantapkan langkahnya lebih dalam ke hutan yang gelap. Seiring ia berjalan, suasana di sekelilingnya berubah secara perlahan. Suara burung hutan dan gemerisik daun yang biasanya terdengar di malam hari perlahan menghilang. Keheningan mencekam mulai merayap, dan hawa dingin yang tak wajar membuat Laras merinding. Namun, rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutannya. Dalam pikirannya, ini hanyalah hutan biasa. Tetapi, saat ia melihat sebuah cahaya redup berkilau di kejauhan, sesuatu di dalam dirinya berubah. Cahaya itu memancar dari antara pepohonan, seolah-olah sebuah bangunan berkilauan di bawah sinar purnama. Laras mempercepat langkahnya, pikirannya diliputi keheranan. Ia tiba di hadapan sebuah gerbang besar, terbuat dari batu hitam yang halus, diukir dengan simbol-simbol kuno yang tampak hidup di bawah cahaya bulan. Di balik gerbang itu, ia melihat istana megah yang tampak tidak nyata. Setiap menara dan dindingnya berkilauan dalam cahaya dingin bulan purnama. Ini mustahil, gumam Laras. Tapi sebelum ia bisa memikirkan untuk berbalik, gerbang itu terbuka dengan suara nyaring, seakan-akan mengundangnya masuk. Tanpa sadar, kakinya melangkah melewati batas itu. Sejak saat itu, Laras tidak pernah kembali. Desa dikejutkan oleh hilangnya Laras keesokan harinya. Orang-orang mencari di sekitar hutan, namun tak ada jejaknya. Mereka semua tahu apa yang terjadi, Laras telah tersesat ke dalam kerajaan Purnama Asteris. Cerita tentang orang-orang yang hilang di malam purnama kembali bergema di telinga penduduk, dan ketakutan menyelimuti desa. Raka, kakaknya, prajurit yang kuat dan tangguh, tidak percaya akan tahayul. Baginya, cerita tentang kerajaan yang terkutuk hanyalah dongeng belaka. Tetapi ketika pencarian Laras tidak membuahkan hasil, dan cerita-cerita dari mulut ke mulut tentang kerajaan itu semakin nyata, Raka mulai meragukan keyakinannya. Malam-malam berlalu, dan setiap bulan purnama, Raka bermimpi buruk tentang Laras, seolah-olah dia memanggil dari dunia lain. Dalam mimpinya, dia melihat Laras terperangkap di istana yang megah namun kelam, wajahnya pucat dan kosong, seolah-olah hidupnya telah diserap oleh tempat itu. "Aku akan mencarimu, Laras," gumam Raka dengan tekad yang membara. Meski semua orang memperingatkannya bahwa tidak ada yang pernah kembali dari kerajaan Purnama Asteris, Raka bersumpah untuk menyelamatkan adiknya, apapun risikonya. Dengan pedang di tangan, ia bersiap menghadapi hutan yang penuh misteri, bertekad untuk membawa Laras kembali dari kerajaan bayangan yang mengurungnya. Malam purnama telah tiba, cahaya bulan memenuhi desa, memantul di atas dedaunan basah yang tertutup embun. Raka, dengan tekad yang tak tergoyahkan, memandangi hutan lebat di depannya. Meski orang-orang desa sudah berkali-kali memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai di hutan saat purnama penuh, dia tak peduli. Laras, saudara perempuannya, terjebak di sana. Jika legenda kerajaan purnama memang benar, dia akan membawanya kembali, atau mati mencoba. Dengan pedang di tangan dan bekal yang minim, Raka melangkah memasuki hutan. Langkahnya berat, namun mantap. Udara terasa aneh, tebal dan lembab, seakan seluruh hutan bernafas bersamanya. Suara-suara asing mulai terdengar, gemerisik di antara daun-daun, bisikan lembut yang memanggil namanya. Sekilas, Raka melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, namun saat ia berbalik, tak ada apa-apa. "Ini hanya ilusi," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun semakin jauh dia melangkah, semakin terasa keanehan di sekitarnya. Pohon-pohon tampak berbeda, kulit kayu mereka bergerak pelan, seperti napas hidup. Akar-akar menjulur dari dalam tanah, seolah ingin menjerat kakinya. Raka menghindar dengan cepat, tetapi setiap langkah membuatnya merasa seakan-akan hutan itu hidup, mengawasi dan menantang keberaniannya. Mata-mata merah binatang malam bersinar dari kegelapan, mengintainya dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara-suara aneh terus mengitari Raka. Terkadang terdengar seperti tawa kecil anak-anak, terkadang seperti suara tangisan lirih yang datang dari kedalaman hutan. Jantung Raka berdetak kencang, namun dia tidak berhenti. Setiap suara hanya memperkuat tekadnya. "Laras," bisik suara dari kejauhan, seolah memanggil namanya. Raka berusaha mengabaikannya,
tapi semakin dia maju, suara itu semakin jelas dan dekat. Ketika bulan purnama mencapai puncaknya, suasana hutan berubah semakin mencekam. Kabut tebal turun, menutupi segala yang ada di depan Raka. Hanya beberapa langkah di depannya yang terlihat jelas. Angin berhembus dingin, membawa aroma yang aneh, seperti wangi bunga mati bercampur tanah basah yang membusuk. Tiba-tiba, di tengah kabut, dia melihatnya, gerbang besar dari batu hitam, tersembunyi di antara pepohonan. Gerbang itu tinggi dan megah, dengan ukiran-ukiran yang rumit dan kuno, tampak seperti sesuatu dari dunia lain. Gerbang itu tidak ada beberapa detik sebelumnya, seolah muncul begitu saja dari kabut. Dinding-dinding besar menjulang tinggi di belakang gerbang, dengan menara yang menembus langit. Cahaya bulan purnama membuat bangunan itu berkilau samar, namun tidak ada keindahan di sana, hanya kegelapan dan dingin yang menusuk hati. Raka mendekati gerbang itu dengan hati-hati, merasakan hawa aneh yang keluar dari baliknya. Udara di sekitar gerbang terasa lebih dingin daripada bagian hutan lainnya, dan semakin dekat dia melangkah, semakin jelas dia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang kuat dan kelam. Dia tahu, ini bukan gerbang biasa. Ini adalah pintu menuju kerajaan purnama yang dikutuk. Jalan menuju gerbang itu tidak mudah. Tanah di bawah kakinya mulai berubah, menjadi berlumpur dan lengket, seolah ingin menariknya ke dalam. Setiap langkah terasa semakin berat. Akar-akar pohon melilit di sekelilingnya, mencoba menghalangi jalannya. Bayangan-bayangan hitam melintas di sekelilingnya, menertawakan usaha Raka untuk terus maju. Namun, dengan tekad yang kuat, dia terus bertarung melawan hambatan itu, menebas akar-akar yang bergerak dengan pedangnya dan memaksa kakinya maju meski tanah di bawahnya terasa seperti pasir isap. Laras, suara itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, Raka tahu itu bukan ilusi. Itu adalah suara saudara perempuannya, memanggil dari dalam kegelapan kerajaan. Raka menarik napas dalam-dalam, matanya menatap gerbang besar di depannya. Di baliknya, dia tahu ada sesuatu yang menantinya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar legenda. Namun, demi Laras, dia tak akan mundur. Dengan hati yang penuh tekad, Raka mendorong gerbang itu dengan seluruh kekuatannya. Gerbang besar itu berderi terbuka, memperlihatkan kegelapan yang pekat di baliknya. Tanpa ragu, Raka melangkah masuk, dan begitu dia melintasi ambang gerbang, dia merasa dunia di sekelilingnya berubah. Ketika Raka melangkah ke dalam kerajaan yang tersembunyi di balik gerbang batu hitam, suasana seketika berubah. Udara yang tadinya dingin di luar kini semakin menusuk hingga membuat kulitnya merinding. Langit di atasnya terasa jauh dan gelap, bulan purnama yang seharusnya bersinar terang tertutup oleh kabut pekat yang aneh, seakan-akan kerajaan ini terputus dari dunia nyata. Raka melangkah perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang begitu asing. Jalan yang ada di depannya seperti tak berujung, memutar dan berkelok tanpa arah yang jelas. Setiap kali dia berpikir telah menemukan jalan yang benar, tanah di bawah kakinya bergerak perlahan, membentuk pola yang berbeda, seolah-olah kerajaan ini sendiri hidup dan berusaha menyesatkannya. Di sepanjang jalan, berdiri patung-patung batu dengan wajah muram, mata mereka yang kosong tampak mengikuti setiap langkah Raka. Patung-patung itu begitu hidup, hingga terkadang Raka merasa mereka mengawasinya dengan intens. Beberapa kali ia menoleh cepat, berharap menangkap gerakan samar dari patung-patung tersebut, namun selalu mendapati mereka diam dan kaku, meski rasa tak nyaman tetap menghantuinya. Lorong-lorong di dalam kerajaan itu menggema dengan suara-suara aneh. Kadang terdengar seperti bisikan lembut yang tak jelas sumbernya, terkadang terdengar suara langkah kaki yang bergerak di belakangnya, namun saat ia berbalik, tak ada siapapun. Setiap suara menciptakan ketegangan di dalam dirinya, membuatnya semakin waspada, namun tak ada yang lebih menyeramkan daripada keheningan yang tiba-tiba datang di antara suara-suara itu. Keheningan yang begitu dalam, seolah-olah waktu berhenti. Ketika Raka terus melangkah, dia mulai merasakan bahwa dirinya tidak sendirian. Dari sudut-sudut gelap kerajaan itu, bayangan-bayangan muncul, melayang dengan gerakan yang nyaris tak terlihat. Mereka berbentuk manusia, tapi wajah mereka kosong, hanya bayangan hitam dengan mata yang tidak ada. Mereka bergerak pelan, seperti mengawasi Raka, namun tidak mendekat. Mereka berbisik satu sama lain dengan suara yang rendah dan menakutkan, seakan memperingatkan Raka untuk pergi. "Pergilah, sebelum terlambat," bisik salah satu dari bayangan itu. Suaranya terdengar seperti berasal dari dunia yang jauh. Raka menegang,
namun ia tetap melangkah maju, menggenggam erat pedangnya. "Di mana Laras?" tanyanya, meski tak berharap mendapatkan jawaban dari makhluk-makhluk ini. Bayangan itu hanya berbisik lebih keras, memperingatkan lagi dan lagi, namun tak satu pun memberi petunjuk jelas tentang Laras. Sejenak, Raka merasa bimbang, apakah yang dia lakukan ini benar? Apakah saudara perempuannya benar-benar ada di sini? Di saat keraguan itu mulai menguasainya, seorang wanita muncul di antara kabut. Dia berpakaian serba putih, dengan wajah yang lembut namun penuh rahasia. Mata hitamnya yang dalam menatap Raka dengan sorot yang seakan mengenali penderitaannya. Dia tidak berbicara, namun melambaikan tangan, mengisyaratkan agar Raka mengikutinya. Raka, terjebak antara rasa takut dan harapan, mengikuti wanita itu. Langkah kakinya nyaris tak bersuara, dan setiap kali Raka merasa dia telah cukup dekat, kabut semakin tebal, membuat wanita itu seolah menghilang sesaat hanya untuk muncul lagi beberapa langkah di depannya. Dia tampak mengenal setiap lorong kerajaan ini dengan baik, membimbing Raka melalui jalan-jalan yang tampaknya mengarah pada sesuatu yang penting. "Apakah kau tahu di mana Laras?" tanya Raka, suaranya terdengar penuh harap. Wanita itu tidak menjawab, hanya memberikan senyuman samar sebelum berjalan lagi, meninggalkan jejak samar di atas lantai batu. Setiap kali Raka berpikir bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan, wanita itu berhenti, menatapnya sejenak, lalu menghilang di balik kabut tebal. Dan setiap kali, Raka merasa lebih tersesat daripada sebelumnya. Kerajaan ini tidak seperti tempat yang biasa. Dinding-dindingnya bergerak seolah hidup, lorong-lorong yang tadi dia lalui tiba-tiba lenyap atau berubah bentuk. Patung-patung dengan wajah muram itu kini tampak lebih dekat, seolah menunggu sesuatu terjadi. Kemanapun dia melangkah, sepertinya dia selalu kembali ke titik yang sama, meski jalannya terus berubah. Kejadian ini berulang hingga akhirnya, ketika Raka merasa hampir putus asa, wanita itu kembali muncul, kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Wajahnya tampak lebih jelas, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Di balik kelembutannya, ada kegelapan yang bersembunyi. "Ikutlah denganku, Raka. Laras menunggumu," bisik wanita itu, suaranya merdu namun dingin. Namun, sesuatu dalam kata-katanya membuat Raka ragu. Sebuah firasat buruk menyelinap ke dalam hatinya, dan kali ini dia tidak mengikuti wanita itu. Dia mulai menyadari bahwa kerajaan ini tak hanya berusaha menyesatkan tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Setiap petunjuk yang diberikan selalu berujung pada kebingungan dan kehilangan arah. Raka sadar, jika dia terus mengikuti wanita itu, dia akan tersesat selamanya, seperti yang terjadi pada saudara perempuannya. Namun, waktu semakin menipis. Dengan pedang terhunus dan keyakinan yang mulai goyah, Raka bersiap menghadapi apapun yang mungkin datang. Kebenaran tentang kerajaan ini, dan nasib Laras, mungkin jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dia bayangkan. Raka terus berjalan dengan langkah berat, hatinya semakin dipenuhi rasa putus asa dan ketakutan. Setiap lorong yang dia masuki, setiap sudut gelap yang dia lewati, seolah membawa dirinya lebih dalam ke dalam jaring mimpi buruk yang tak berujung. Namun, saat hampir menyerah, dia melihat sosok yang tak asing, seorang perempuan berdiri di ujung sebuah aula besar yang dipenuhi patung-patung berwajah muram. "Laras!" Suara Raka pecah di keheningan ruang itu. Perempuan yang berdiri dengan gaun putih panjang perlahan menoleh ke arahnya. Itu memang Laras, saudara perempuannya yang selama ini ia cari. Namun, saat Raka mendekat, wajah Laras tak menunjukkan emosi apapun. Tatapan matanya kosong, hampa, seakan-akan jiwa di dalamnya telah pergi entah kemana. "Laras, ini aku, Raka," katanya lagi, berusaha mendekat dengan harapan saudara perempuannya mengenali suaranya. Tapi Laras hanya memandang lurus tanpa menanggapi, matanya seolah terfokus pada kehampaan di depannya, tak menoleh ataupun memberikan reaksi apapun. Ketika Raka akhirnya berdiri di hadapannya, ia menyadari betapa berbeda Laras sekarang. Kulitnya pucat, dingin, seperti tidak lagi merasakan kehidupan. Mata yang dulu berkilau penuh cinta dan semangat kini berubah menjadi kosong, tanpa ekspresi. Ada sebuah mahkota kecil dari perak yang melingkar di kepalanya, seolah menandakan perannya di tempat ini, namun bukan sebagai ratu, lebih seperti seorang pelayan abadi. Raka merasa tenggorokannya tercekat saat melihat ke sekeliling, di mana ada sosok-sosok lain yang serupa dengan Laras, semua tampak seperti manusia, namun mereka tak lagi hidup dalam arti yang sebenarnya. Mereka hanyalah bayangan dari diri mereka yang dulu. Laras,
Kau kenapa? Raka menggenggam bahunya, menggoyangkan tubuhnya pelan, berharap bisa mengembalikan kesadarannya. Namun Laras tidak bereaksi, seperti boneka yang hanya berdiri di sana, menunggu perintah yang tidak pernah datang. Seorang pelayan abadi. Perlahan, potongan-potongan cerita yang ia dengar di desa mulai menyatu di dalam pikirannya. Legenda tentang kerajaan ini bukan hanya tentang terperangkap secara fisik. Mereka yang menemukannya bukan hanya hilang, jiwa mereka diambil, menjadi bagian dari kerajaan yang abadi, tak bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Laras adalah salah satu dari mereka, terikat pada tempat ini, tidak bisa lagi mengenali siapapun, termasuk dirinya sendiri. Saat Raka berusaha keras menahan air matanya, dia mendengar langkah-langkah lembut di belakangnya. Wanita berpakaian putih yang sebelumnya memandu Raka kini berdiri di ambang pintu besar aula itu. Wajahnya tersenyum, namun senyum itu penuh dengan tipu daya. Dia sekarang milik raja, kata wanita itu dengan suara yang dingin. Kerajaan ini membutuhkan pelayan, dan mereka yang tersesat di sini akan melayani selamanya. Dia telah memilih tempatnya, dan kau tidak bisa membawanya kembali. Raka menatap Laras dengan hati yang hancur. Dia bisa merasakan dinginnya kematian di kulit saudara perempuannya, dan meskipun dia masih berdiri di sana, Laras yang dulu dia kenal telah lenyap. Hanya tubuhnya yang tertinggal, terperangkap dalam kerajaan yang tidak mengizinkan siapapun pergi. Raka menatap dalam-dalam ke arah bayangan gelap yang muncul dari kegelapan di ujung aula. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah hitam pekat, tubuhnya hampir tak berbentuk, seperti bayangan yang mengambang di udara. Hanya dua mata merah menyala yang menyala di wajahnya yang tidak terlihat jelas. Itulah sang raja, penguasa kerajaan yang mencekam ini. Aku tahu kenapa kau datang, prajurit. Suara raja bergema di seluruh ruangan, dalam dan menyeramkan, seolah berasal dari kedalaman kegelapan itu sendiri. Kau mencari saudara perempuanmu, tapi dia sekarang milikku. Seperti yang lain sebelum dia akan melayani kerajaan ini selamanya. Raka mengepalkan tinjunya, napasnya berat. Aku tidak akan meninggalkannya di sini. Jika kau berpikir aku akan tunduk padamu, kau salah besar. Raja tertawa kecil, suara itu bergema di dinding aula yang dingin. Kau berpikir bisa menyelamatkannya. Siapapun yang memasuki kerajaan ini terperangkap selamanya. Hanya ada dua pilihan, tinggal di sini bersamanya, atau pergi dan melupakan semuanya. Tapi sekali kau keluar, kau tidak akan pernah bisa mengingat Laras, atau kerajaan ini. Raka terdiam, pilihannya begitu berat, tinggal dan terperangkap selamanya, atau pergi tapi kehilangan ingatan tentang saudara perempuannya. Tapi, tekadnya tidak bisa goyah. Dia tidak akan meninggalkan Laras begitu saja. Tidak, kata Raka, suara tegasnya bergema di aula. Aku tidak akan tunduk pada pilihanmu. Aku akan membebaskan Laras, dan kami akan pergi dari sini. Raja menghela napas panjang, seakan kecewa dengan jawaban Raka. Kau bodoh, prajurit. Kau menantang kekuatan yang jauh lebih besar dari dirimu. Tanpa peringatan, sang raja mengulurkan tangannya yang gelap, dan ruangan itu mulai bergetar. Dinding-dinding bergerak, lantai di bawah Raka dan Laras bergetar hebat. Lorong-lorong mulai berubah, seolah-olah kerajaan itu hidup, menyesuaikan bentuknya untuk menjebak mereka berdua. Larilah, Laras, teriak Raka, menarik tangan saudara perempuannya yang masih linglung. Mereka mulai berlari menembus lorong yang terus bergerak, tapi keanehan mulai muncul. Akar-akar besar yang sebelumnya tertanam di lantai mulai bergerak, melilit dan menghalangi jalan mereka. Pohon-pohon yang tampak hidup menjulurkan cabang-cabangnya ke arah mereka, seolah ingin mencegah mereka keluar. Raka menebas akar-akar yang menghalangi jalannya dengan pedang yang dibawanya, namun setiap akar yang terpotong, segera tumbuh kembali lebih besar dan kuat. Hutan di sekitar mereka semakin hidup, seolah-olah dipimpin oleh kekuatan sang raja untuk memastikan mereka tidak pernah bisa keluar. Semuanya berubah. Laras yang mulai mendapatkan kembali sedikit kesadarannya melihat ke sekeliling dengan mata panik. Kita tidak bisa keluar, Raka. Ini seperti lingkaran. Tidak, kita akan menemukan jalan. Jawab Raka tegas, meski dalam hatinya rasa putus asa mulai merayap. Mereka terus berlari, tapi setiap kali tampak ada cahaya, lorong itu berubah dan menutup. Gerbang-gerbang besar muncul dari kegelapan, hanya untuk menghilang lagi. Suara raja terdengar mengejek, menggema di sekeliling mereka. Kau tak akan pernah keluar dari sini. Ini adalah tempat di mana harapan musnah. Raka menarik napas dalam-dalam, menatap Laras yang masih berada di sisinya.
Meskipun keraguan memenuhi pikirannya, dia tidak akan menyerah. Dia akan terus melawan, menantang nasib, meski harus menghadapi kegelapan tanpa akhir ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raja menggeram, suaranya semakin marah. Bayangan-bayangan hitam mulai mengejar mereka, mendekat semakin cepat. Namun, di tengah kegilaan ini, sesuatu terjadi. Cahaya purnama yang terpantul dari celah-celah pohon mulai memancar lebih terang, membentuk jalur tipis yang tampak seperti jalan keluar. "Laras, ikuti aku!" teriak Raka. Dengan kekuatan terakhirnya, dia berlari mengikuti sinar bulan, menghindari akar-akar yang melilit dan bayangan-bayangan yang mencoba meraihnya. Mereka mendekati titik terang itu, di mana Raka berharap itu bisa menjadi jalan keluar dari neraka ini. Namun, ketika mereka hampir mencapai cahaya itu, bayangan raja muncul di hadapan mereka, tangannya terulur, siap meraih mereka berdua. Raka berjuang mati-matian melawan kegelapan yang mengelilingi dirinya dan Laras. Bayangan raja yang menjulang, dengan mata merah menyala, terus mendesak, mengejek setiap langkah yang mereka ambil. Pedang Raka yang biasa menjadi andalannya kini terasa tak berguna melawan kekuatan misterius yang mengendalikan kerajaan ini. Setiap tebasan yang dilayangkannya hanya menembus udara, seolah tak ada yang bisa ia hancurkan. "Aku tidak akan menyerah," teriak Raka, meskipun tubuhnya mulai lelah, dan ketakutan mulai merayap di hatinya. Laras, yang kini tampak semakin jauh dari sosok dirinya yang dahulu, hanya berdiri di sampingnya dengan wajah kosong, seperti boneka yang tak lagi memiliki jiwa. Di sekeliling mereka, istana kerajaan terus bergerak, dinding-dinding berputar, lorong-lorong berubah arah, menyesatkan mereka semakin dalam ke inti kegelapan. Raka tahu, waktu mereka hampir habis. Jika dia tidak menemukan jalan keluar sekarang, mereka berdua akan terjebak di sini untuk selamanya. Raja hanya tersenyum dari kejauhan, suara tawa dinginnya menggema, "Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini, prajurit. Kerajaan ini adalah penjara abadi bagi siapapun yang menemukannya. Tak ada yang bisa melarikan diri dariku." Dengan keputusasaan yang semakin dalam, Raka menatap Laras, saudara perempuannya yang telah lama hilang. Dia meraih tangan Laras dengan penuh harapan, mengguncangnya, berusaha membangunkannya dari pengaruh kegelapan yang membelenggunya. "Laras, kumohon, bangun. Ini aku, Raka. Kita harus keluar dari sini." Namun, Laras hanya menatap Raka dengan mata hampa, seolah-olah dia tak lagi mengenal saudaranya. Sesuatu dalam dirinya telah berubah, seakan ia telah menjadi bagian dari kerajaan itu sendiri. Raka mulai menyadari kenyataan pahit yang tak bisa ia hindari, tidak ada jalan keluar. Kerajaan ini hidup, sebuah jebakan abadi yang dibuat untuk mengunci mereka yang memasukinya. Meski tekad dan keberanian telah membawanya sejauh ini, Raka akhirnya harus mengakui bahwa kerajaan ini tidak bisa ditaklukkan. Dalam detik-detik terakhir keputusasaannya, Raka mencoba menarik Laras keluar satu kali lagi. Mereka berlari menuju titik terang yang tampak seperti harapan terakhir, tetapi dinding-dinding kerajaan terus bergerak, menutup diri dengan akar-akar yang hidup, menjepit mereka dalam jerat yang tak terlihat. Setiap jalan keluar menghilang, menutup rapat seakan tidak pernah ada. Raja berdiri di ujung ruangan, dengan seringai dingin di wajahnya. "Selamat datang di takdir abadimu, prajurit. Kau sekarang adalah milik kerajaanku. Seperti yang lain sebelum kau akan melayani selamanya." Dan dengan itu, kegelapan menelan mereka. Kembali di desa, saat malam purnama berikutnya, kabar tentang hilangnya Raka mulai menyebar. Para penduduk desa yang sebelumnya memperingatkannya kini hanya bisa berbisik-bisik tentang legenda yang semakin kelam. Raka, seperti mereka yang hilang sebelum dirinya, kini telah menjadi bagian dari cerita mistis tentang kerajaan rahasia di dalam hutan. Namun, ketika mereka hampir mencapai cahaya itu, bayangan raja muncul di hadapan mereka, tangannya terulur, siap meraih mereka berdua. Raka berjuang mati-matian melawan kegelapan yang mengelilingi dirinya dan Laras. Bayangan raja yang menjulang, dengan mata merah menyala, terus mendesak, mengejek setiap langkah yang mereka ambil. Pedang Raka yang biasa menjadi andalannya kini terasa tak berguna melawan kekuatan misterius yang mengendalikan kerajaan ini. Setiap tebasan yang dilayangkannya hanya menembus udara, seolah tak ada yang bisa ia hancurkan. "Aku tidak akan menyerah," teriak Raka, meskipun tubuhnya mulai lelah, dan ketakutan mulai merayap di hatinya. Laras, yang kini tampak semakin jauh dari sosok dirinya yang dahulu, hanya berdiri di sampingnya dengan wajah kosong, seperti boneka yang tak lagi memiliki jiwa. Di sekeliling mereka,
Istana kerajaan terus bergerak, dinding-dinding berputar, lorong-lorong berubah arah, menyesatkan mereka semakin dalam ke inti kegelapan. Raka tahu, waktu mereka hampir habis. Jika dia tidak menemukan jalan keluar sekarang, mereka berdua akan terjebak di sini untuk selamanya. Raja hanya tersenyum dari kejauhan, suara tawa dinginnya menggema, "Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini, prajurit. Kerajaan ini adalah penjara abadi bagi siapapun yang menemukannya. Tak ada yang bisa melarikan diri dariku." Dengan keputusasaan yang semakin dalam, Raka menatap Laras, saudara perempuannya yang telah lama hilang. Dia meraih tangan Laras dengan penuh harapan, mengguncangnya, berusaha membangunkannya dari pengaruh kegelapan yang membelenggunya. "Laras, kumohon, bangun. Ini aku, Raka. Kita harus keluar dari sini." Namun, Laras hanya menatap Raka dengan mata hampa, seolah-olah dia tak lagi mengenal saudaranya. Sesuatu dalam dirinya telah berubah, seakan ia telah menjadi bagian dari kerajaan itu sendiri. Raka mulai menyadari kenyataan pahit yang tak bisa ia hindari, tidak ada jalan keluar. Kerajaan ini hidup, sebuah jebakan abadi yang dibuat untuk mengunci mereka yang memasukinya. Meski tekad dan keberanian telah membawanya sejauh ini, Raka akhirnya harus mengakui bahwa kerajaan ini tidak bisa ditaklukkan. Dalam detik-detik terakhir keputusasaannya, Raka mencoba menarik Laras keluar satu kali lagi. Mereka berlari menuju titik terang yang tampak seperti harapan terakhir, tetapi dinding-dinding kerajaan terus bergerak, menutup diri dengan akar-akar yang hidup, menjepit mereka dalam jerat yang tak terlihat. Setiap jalan keluar menghilang, menutup rapat seakan tidak pernah ada. Raja berdiri di ujung ruangan, dengan seringai dingin di wajahnya. "Selamat datang di takdir abadimu, prajurit. Kau sekarang adalah milik kerajaanku. Seperti yang lain sebelum kau akan melayani selamanya." Dan dengan itu, kegelapan menelan mereka. Kembali di desa, saat malam purnama berikutnya, kabar tentang hilangnya Raka mulai menyebar. Para penduduk desa yang sebelumnya memperingatkannya kini hanya bisa berbisik-bisik tentang legenda yang semakin kelam. Raka, seperti mereka yang hilang sebelum dirinya, kini telah menjadi bagian dari cerita mistis tentang kerajaan rahasia di dalam hutan.